Pernyataan sikap Satkorwil Banser Bali terkait kejadian pengeroyokan terhadap anggota Banser di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam satu komando. Dengan ini kami, Satuan Koordinasi Wilayah Satkorwil Banser Bali, menyampaikan sikap resmi atas kejadian pengeroyokan yang menimpa salah satu anggota Banser di Tangerang baru-baru ini. Kejadian ini bukanlah hanya tindakan kriminal biasa, tetapi juga telah mencederai rasa keadilan dan marwah organisasi kami. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan, 1. Mendesak Kapolri beserta jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dengan menangkap seluruh pelaku dan memproses hukum secara transparan dan tuntas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami meyakini hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini, dan tidak boleh ada satupun pihak yang merasa berada di atas hukum. 2. Kami menahan diri untuk tidak bertindak di luar koridor hukum. Namun perlu kami tegaskan, jika aparat penegak hukum tidak segera menunjukkan keseriusannya, maka kami khawatir akan muncul reaksi-reaksi yang tidak dapat dikendalikan di bawah. Banser tidak menginginkan hal tersebut terjadi, namun kami tidak akan tinggal diam jika keadilan diabaikan. Kami berharap pernyataan ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya institusi kepolisian, bahwa kesabaran memiliki batas dan ketegasan dalam menegakkan hukum adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tegas dan meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas penganiayaan dan pengeroyokan anggota Banser Tangerang. Siap tidak? Siap tidak? Sudah menyampaikan harapan dan permohonan kami terhadap Bapak Kapolres, yaitu Bapak Dr. Raden Muhammad Jauhari. Harapan pertama adalah tindak tegas seluruh pelaku persekusi terhadap sahabat kami, sahabat komandan itu. Yang kedua, tidak ada pandang bulu, semua di mata hukum di Indonesia sama. Jadi tidak melihat dari mana dia atau siapa dia. Jadi Bapak Kapolres sudah sampaikan seperti itu. Yang terakhir, Bapak Kapolres menyampaikan sahabat-sahabat Banser, beliau sudah bersumpah, sudah memastikan, tidak pakai insya Allah, bahwa kasus ini akan diselesaikan tanpa terkecuali. Jadi mohon para sahabat-sahabat Banser untuk bersabar, tidak lama lagi insya Allah kita akan menerima kabar berita. Karena ini jelas murni kasusnya adalah kasus pidana. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan lain selain memang harus cepat. Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel Mahakses. Sebuah kasus kekerasan kembali menyeret nama kontroversial Bahar bin Smith. Kali ini, korbannya adalah seorang anggota Banser. Dalam video ini, kami akan mengupas tuntas laporan terbaru ini serta menengok kembali sejarah panjang kasus-kasus yang melibatkan Kansang Habib. Simak sampai habis. Baru-baru ini, Bahar bin Smith dilaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota atas dugaan pengeroyokan, penganiayaan, dan penyekapan terhadap seorang anggota Banser bernama Rida. Pelaporan ini secara resmi dilakukan oleh istri korban, Fitri Yulita, pada tanggal 22 September 2025. Kondisi korban dan reaksi organisasi korban, Bang Rida, dikabarkan mengalami luka-luka serius dan harus menjalani perawatan intensif. Insiden ini memicu kecaman keras dari gerakan pemuda Ansor yang mendesak kepolisian untuk segera menangkap pelaku.
LBH Gerakan Pemuda Ansor bahkan memberikan ultimatum 1 kali 24 jam kepada Polda Metro Jaya untuk bertindak tegas. Cabang-cabang Gerakan Pemuda Ansor di berbagai daerah, seperti di Madiun, juga menyatakan solidaritas dan mengecam aksi kekerasan ini. Pasal yang dijerat, laporan polisi ini menjerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Dalam pasal ini, jika kekerasan mengakibatkan luka, ancaman hukumannya bisa mencapai pidana penjara paling lama 7 tahun. Kasus Banser ini bukanlah yang pertama kalinya Bahar bin Smith berurusan dengan hukum. Berikut adalah beberapa kasus lain yang pernah menjeratnya. 1. Penganiayaan terhadap dua remaja. Bahar pernah divonis 3 tahun penjara karena terbukti menganiaya 2 orang remaja. Kasus ini berawal ketika kedua remaja itu menirukan dan mengaku-ngaku sebagai Bahar. Tidak terima, Bahar kemudian menemui dan menganiaya mereka di pondok pesantrennya. 2. Penganiayaan sopir taksi online 2021. Pada September 2018, Bahar memukul seorang sopir taksi online yang mengantar istrinya pulang. Bahar menduga sang sopir menggoda istrinya, sebuah tuduhan yang dibantah oleh korban. Atas kasus ini pada Juni 2021, pengadilan memvonis Bahar dengan pidana penjara 3 bulan. 3. Ujaran kebencian dan penghinaan. Bahar juga beberapa kali dilaporkan karena ujaran kebencian. Pada 2018, ia dilaporkan karena menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan banci dalam sebuah ceramah. Terbaru, pada akhir 2021, ia kembali dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA. Aksi sweeping dan perusakan 2012. Sebagai pemimpin Majelis Pembela Rasulullah, Bahar pernah memimpin aksi sweeping dan tutupan paksa sebuah kafe di Jakarta pada 2012. Dalam aksi yang melibatkan sekitar 150 orang dan disertai senjata tajam itu, Bahar ditangkap dan dijerat dengan pasal 170 KUHP serta UU Darurat. Demikianlah video kami kali ini. Kasus terbaru ini seolah menambah panjang daftar kontroversi Bahar bin Smith. Proses hukum selanjutnya kini ada di tangan kepolisian. Pertanyaan untuk pemirsa, bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Menurut Anda, apakah pola dalam berbagai kasus yang menyeret Bahar bin Smith? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita dan analisis terkini lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.